Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersua lagi di acara Tempo Dulu. Dan bertepatan hari ini hari Jumat 10 November 2023. Dan 10 November kita mengerti bahwa itu adalah Hari Pahlawan. Dan bertepatan dengan itu pula ada tema yang pas banget kalau kita angkat di pagi hari ini. Perjuangan di kota Solo, yakni Laskar Hizbullah. Seperti apa Laskar Hizbullah ini dalam sepak terjangnya di kala masa Perang Kemerdekaan. Di pagi hari ini pula telah hadir tamu-tamu kita ya, dari Solo Society, ada Mas Dhani Saptoni dan dari dan Mas Fauzi Ikhwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Iya. Ya, ini tidak pada upacara semuanya. Biar anak-anak nanti yang upacara. Ya. 10 November Hari Pahlawan, Laskar Hizbullah ternyata juga memiliki peran yang sangat penting di kota Solo terkait dengan masa Perang Kemerdekaan. Tapi tidak begitu populer nama Laskar Hizbullah sendiri. Beda dengan secara personal ya, misalnya Merah Mati, Pak Selamat Riyadi dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan Laskar Hizbullah itu sendiri. Silakan Mas. Jadi Laskar Hizbullah itu sebenarnya terbentuk lahir beberapa waktu sebelum proklamasi kemerdekaan didengungkan. Jadi sekitar tanggal 14 Oktober 1944 itu di Jakarta lahir Laskar Hizbullah. Nah, lahirnya Laskar Hizbullah ini sebenarnya atas inisiatif dari kalangan ulama dan santri saat itu sebagai satu bentuk kekuatan penyeimbang dari kemunculan PETA, tentara PETA, pembela tanah air. Pasukan pembela tanah air. Ya, bentukan Jepang itu. Bagaimana kok dikatakan penyeimbang? Nah, ini zaman dulu kan pendidikan formal yang umum di masyarakat kita itu kan pesantren, Mas. Jadi pesantren ini memiliki satu daya kekuatan yang sangat besar, yang saat itu masih vakum, masih polos dan belum pernah diterjunkan dalam kancah latihan-latihan militer. Nah, atas inisiatif para santri dan ulama, kemudian mereka mendesak kepada pemerintah Jepang saat itu untuk melegalkan barisan Hizbullah ini. Maka kemudian pada awalnya ini kan terjadi tarik ulur karena pemerintah Jepang mewaspadai dalam konteks sejarahnya kan kekuatan ulama dan santri ini kalau kita melihat itu seringkali menjadi satu bom waktu bagi pemerintah pendudukan ya, baik Belanda maupun Jepang saat itu yang tiba-tiba nanti bisa meletus melawan mereka. Nah, akhirnya kemudian disetujuilah terbentuknya barisan ulama dan santri lewat Laskar Hizbullah ini. Nah, kemudian setelah ini dilegalkan, sekitar 25 karsidenan di Jawa itu mengirimkan 500 pemudanya. 25 orang diantaranya adalah para pemuda di Solo. Nah, itu kebanyakan dari sekolah Mambaul Ulum. Sekolah bentukan dari Kasunanan saat itu. Nah, ini pada sekitar Juni tahun 45 mereka sudah mulai dilatih secara militer di daerah Cibarusa, Jawa Barat. Itu semacam camp pelatihan militer itu. Nah, ini menjadi satu titik awal bagaimana kemudian Laskar Hizbullah ini menjadi satu kekuatan daya tempur yang sangat hebat, yang kemudian bisa kita sejajarkan secara strategi dan teknis itu seperti juga tentara-tentara pemerintah. Begitu, Mas. Jadi kiprahnya kemudian meluas dan dalam berbagai front pertempuran itu mereka selalu muncul. Nah, ini bertepatan dengan tanggal 10 November. Itu juga menjadi satu titik awal kiprah Laskar Hizbullah dalam perang kemerdekaan
yang terjadi di Surabaya. Karena peristiwa 10 November di Surabaya itu bukan hanya arek-arek Surabaya yang bertempur. Kita melihat data bahwa dari Solo pun itu ada sekitar hampir 1.000 orang pemuda dikirim ke sana dengan jalur kereta api, dan yang kembali itu hanya sekitar 400-an orang. Semuanya gugur di Medan Surabaya, seperti itu, Mas. Ya, baik. Ini sesuatu yang sungguh benar-benar menjadi penyemangat kita ketika Laskar Hizbullah biasanya. Ya, resminya Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah, ya. Dan kita juga mengerti bahwa meskipun di kelahirannya ada di Jakarta ya, jadi kelahiran di Jakarta, namun yang ada di Solo ini base camp-nya di mana? Nah, base camp awal dari Laskar Hizbullah itu sebenarnya ada di slide itu ada, kita tampilkan. Kita buka. Itu awal dari base camp Hizbullah ini para kiai-kiai yang mendukung terbentuknya Laskar Hizbullah di Surakarta. Untuk base campnya sendiri sebenarnya ada di beberapa titik. Awal yang menjadi titik itu adalah di Gedung Lowo. Oh, Gedung Lowo. Gedung Lowo Purwosari. Iya. Itu di slide terakhir tadi kayaknya ada itu. Bangcu itu ya? Ya, itu bekas markas Jepang yang kemudian, nah ini tampilan Gedung Lowo sebelum sekarang sebelum dibangun itu. Nah, ini menjadi awal dari markas pasukan Hizbullah, seperti itu. Nah, berdirinya markas Laskar Hizbullah di Gedung Lowo ini terkait juga dengan kan mereka harus terregistrasi ini dengan yang namanya Gabungan Laskar Perjuangan Indonesia. Gabungan Laskar Perjuangan Indonesia Surakarta Indonesia. Itu letaknya di perempatan Ngapeman ke timur, kanan jalan kan bekas Hotel Cakra itu, Mas. Ya. Nah, di barat Hotel Cakra itu kan ada komplek pertokoan. Nah, itu dulu tempatnya Laskar Perjuangan berkumpul dan berkantor. Siapapun yang membentuk Laskar Perjuangan harus terregister di situ, termasuk Laskar Hizbullah ini. Kemudian mereka akan ditempatkan di kantong-kantong pertahanan di perempatan Ngapeman itu ya, ke timur selatan jalan. Itu sekarang sudah jadi, nah ini ruko-ruko itu ya. Sudah jadi ruko-ruko itu. Nah, ini menjadi tempat-tempat napak tilasnya Laskar Hizbullah ya, kalau kita bicara tentang Laskar Hizbullah. Lalu ada juga dekat dengan studio ini Rumah Sakit Kostati. Itu tapi yang sebelah utara, yang dekat dengan sungai itu, Mas. Kostati yang menghadap ke utara itu. Itu dulu nah ini kalau ini kan foto bagian depan zaman dulu ya. Ini menjadi tempat penggemblengannya Laskar Hizbullah. Di sini diajarkan teknik-teknik bela diri misalnya. Bela diri. Lalu di Pondok Prasojo di Gambuan itu rumah salah satu Sentono Dalem Kasunanan, itu mereka dilatih secara nyali lah. Itu indisipliner seperti itu maksudnya. Aksi-aksi aktivitas-aktivitas yang disiplin. Nah, terus untuk latihan tempur mereka itu ada di Kartopuran. Di lapangan Kartopuran. Jadi lapangan Kartopuran itu juga menyimpan memori heroisme ya terkait dengan keberadaan Laskar Hizbullah ini. Ya. Dan lapangan Kartopuran di sebelah timurnya sampai sekarang juga untuk kegiatan-kegiatan keislaman itu mesnya Laskar Hizbullah, Mas. Itu dulu asramanya Laskar Hizbullah. Itu jadi asramanya di situ, markas yang berarti kantornya kan di Gedung Lowo. Markasnya di situ, mesnya di situ, latihannya di Kartopuran. Terus nanti kalau sore mereka digembleng secara psikis, mental, dan intelektual di Kostati dan Pondok Prasojo itu. Jadi dua unsur strategis ini harus balance. Makanya Laskar Hizbullah Surakarta itu kondangnya sama dengan tentara pelajar di Solo. TP masih TP ya. Karena secara usia mereka sama.
usia anak-anak sekolah. Lalu secara intelektual mereka juga sama, karena sama-sama anak sekolahan juga, bukan hanya sekedar modal nyali, tapi mereka juga orang-orang sekolahan seperti itu, Mas. Ya, dan mengapa titik-titik tadi ada di bermacam-macam tempat begitu di apakah tidak bisa tersentral dalam satu tempat begitu, Mas? Enggak. Jadi karena Laskar Hizbullah ini sifatnya kan menyebar saat itu, dan satu faktor yang tidak boleh dilupakan adalah adanya sokongan secara material. Itu mereka Laskar Hizbullah ini pada zaman dulu kita melihat ternyata mereka memiliki kekerabatan sangat erat dengan para saudagar batik, baik yang ada di Laweyan maupun di Pasar Kliwon. Dan di Pasar Kliwon sendiri jaringan ini terbentuk dari komunitas peranakan Arab. Nah ini kemudian mereka secara tempat itu kan mendekati sponsornya kan seperti itu, Mas. Nah ini mereka tersebar seperti itu sifatnya. Maka Laskar Hizbullah Surakarta ini berbeda dengan mungkin laskar-laskar yang lain. Mereka meskipun tersebar, mereka lebih terorganisir. Karena para perintis-perintis dari Laskar Hizbullah ini adalah tokoh-tokoh yang juga mendapat pendidikan militer Jepang, seperti Pak Mulyadi, siapa Mas? Jaya Martono. Itu juga ex-Dai Danco. Terus ada Kiai Idris dari Wonogiri, itu juga mantan militer Jepang juga. Nah ini Pak Mulyadi Jaya Martono. Ini kalau Kesra. Ya itu dulu Menteri Sosial juga. Nah ini Kiai Idris dari Wonogiri. Mereka ini orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan secara militer profesional. Seperti itu, Mas. Ya. Dan keberadaan para pejuang di waktu itu terkadang kan juga agak sedikit menyembunyikan diri begitu. Tapi saya lihat tadi ada beberapa tempat yang justru di pinggir jalan besar Slamet Riyadi Gedung Lowo Slamet Riyadi, kemudian di dekat Ngapeman juga itu basecampnya. Nah itu sebenarnya seperti apa? Sementara saya juga melihat bahwa Gedung Lowo itu kan bangunan yang mencirikan Belanda. Nah bagaimana ini bisa seperti itu dipakai? Jadi pasca Jepang mereka pergi menyerah. Nah itu kan beberapa gedung-gedung strategis yang difungsikan oleh Jepang, terutama gedung-gedung besar yang peninggalan orang-orang Belanda zaman dulu itu kan kosong. Kemudian dimanfaatkan oleh para pejuang, termasuk oleh laskar-laskar yang belum memiliki tempat resmi. Kalau misalkan TNI itu kan secara institusional kan sudah terorganisir, sudah ditempatkan misalkan di bekas Korem, dari dulu itu memang juga markas TNI, markasnya Pak Slamet Riyadi. Nah ini kan kalau laskar kan belum punya, Mas, makanya mereka ditempatkan di tempat-tempat tinggalan Jepang yang berada di pasti itu berada di tempat-tempat strategis. Dan itu fungsinya juga laskar ini kan banyak anggotanya. Banyak ketika suatu saat diperlukan dalam keadaan genting, mereka akan merespon dengan cepat di dekat markas-markas mereka yang dimana itu ada titik-titik urgent di kota Solo seperti itu. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan Laskar Hizbullah yang ada di Solo ini. Dan sampai sekarang pun juga Laskar Hizbullah ini juga tampil ketika elemen Islam ini mungkin mengadakan satu aksi di kegiatan-kegiatan Islam seperti kemarin bela Palestina dan sebagainya, juga hadir utamanya dengan menunggang kuda kalau tidak salah. Nah ini kita juga akan cari tahu tentang hal ini. Dari Mas Fauzi mungkin bisa sampaikan juga untuk penggalian data-data dari Laskar Hizbullah sekarang ini, adakah yang masih bisa dimintai keterangan atau mungkin literasi yang sekarang ini masih ada gitu? Oh ya, tentang Laskar Hizbullah ya. Jadi
dari tim riset itu banyak sekali menemukan seperti fun fact loh. Jadi seperti kita kan ada tahu peta, kemudian ada tentara pelajar, ada juga Laskar Banteng dan lain sebagainya, termasuk Laskar Hizbullah. Nah di sini kami dari tim riset itu sedikit banyak ternyata terkecoh begitu. Bukan terkecoh sih Mas, jadi lebih kepada fakta baru. Ternyata Laskar Hizbullah itu seperti kalau digambarkan seperti sebuah konsorsium. Jadi ketika era pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaan kan seluruh elemen Islam di Indonesia pada waktu itu belum tidak ada yang mengatasnamakan identitas organisasi mereka. Jadi misalkan nggak ada namanya Laskar Muhammadiyah, Laskar NU, Laskar Al-Irsyad, Laskar Persis, nggak ada. Tapi adanya satu, Laskar Hizbullah. Nah ternyata terus kemudian kita teliti lagi beberapa arsip-arsip yang ada tentang siapa nama-nama yang ada di dalam Laskar Hizbullah. Itu ternyata juga dari berbagai unsur. Itu yang menarik Mas. Jadi ada seperti Kiai Sirot, itu salah satu kiai yang ada di makamnya di daerah Makam Haji, Mas, di Makam Haji. Itu seorang kiai NU kultural seperti itu. Tapi ketika Laskar Hizbullah selesai dari Medan Laga seperti itu, pulang ke Solo selalu istilahnya seperti diwejang oleh Kiai Sirot dan motivasinya kembali lagi seperti itu. Padahal di situ ada banyak unsur, bukan hanya NU saja seperti itu. Kemudian ada beberapa nama lagi tadi, ada nama Kiai Idris. Kiai Idris itu adalah ketua Muhammadiyah yang kedua, Muhammadiyah Solo. Nah, itu dari Wonogiri. Itu juga masuk ke Hizbullah dengan melepaskan atribut organisasi milik mereka seperti itu. Ada juga Kiai Haji Mawardi, itu dari Keprabon. Itu beliau adalah salah satu tokoh NU yang punya putri namanya Nyai Mahmudah Mawardi. Itu nanti juga akan perintis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu ketika berada di lingkup Hizbullah, mereka para kiai ini melepaskan atribut organisasinya demi satu tujuan, untuk tegaknya syiar Islam dan tegaknya Indonesia seperti itu. Jadi ada yang kami tangkap dari tim riset itu, ada gambaran bahwa ego sektoral itu dihilangkan demi sesuatu hal yang lebih besar. Itu yang paling menarik Mas itu. Dan itu bisa kita bawa kita aplikasikan ke era zaman sekarang ya Mas ya kan. Kita kalau ngomong soal bersatu itu agak berat dan lain sebagainya. Kita malah belajar dari para pendahulu kita, bagaimana mereka itu bisa dengan legowo demi sebuah hal yang lebih besar kayak gitu. Itu cukup menarik bagi kami. Jadi Hizbullah itu dari mana sih? Kita mikirnya juga gitu. Ternyata memang itu seperti konsorsium. Jadi semua berkumpul jadi satu dan terus sesuai dengan tujuan besarnya seperti itu. Mengapa sampai saat atau mungkin di era sekarang ini menjadi bergeser begitu, meskipun saat ini masih ada Hizbullah begitu, tapi di sana tidak terkumpul orang-orang yang dari yang lain begitu. Nah ini bagaimana? Ya kalau kami dari tim riset lebih menangkap ini Mas. Jadi Laskar Hizbullah yang sekarang itu kan sebuah generasi muda yang ingin sekali mengembalikan nama besar Hizbullah. Pertama ya nama besar Hizbullah, dan kemudian spirit dan perjuangan dari Hizbullah zaman dulu itu pengen diwujudkan dalam era sekarang seperti itu. Kalau misalkan seperti daerah yang ada mirasnya, Laskar Hizbullah itu berusaha untuk mengkelirkan daerah tersebut. Walaupun terkadang juga ada hal-hal yang tidak kita sepakati, tapi niatnya kan sebenarnya bagus Mas. Niatnya bagus. Nah kemudian dari Laskar Hizbullah yang sekarang itu kan ketika ada aksi mereka juga ikut langsung hadir bahwa menunjukkan eksistensi mereka itu masih ada. Karena sekarang kalau ketika ada aksi yang notabene di sana para ulama habaib dan lain sebagainya, maka namanya jadi elemen Muslim Solo Raya begitu. Kalau dulu yang menaungi, kalau sekarang lebih dari bagiannya. Betul. Ya ini kan seperti satu dinamika dalam sebuah keorganisasian Islam begitu. Baik, yang jelas untuk pagi hari ini kita masih nantikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan Laskar Hizbullah ini. Dan apa sebenarnya yang membuat mereka lebih bisa menerima kebersamaan ini di dalam satu Laskar Hizbullah itu? Ya, kalau
dari kami melihatnya lebih kepada sebuah harapan yang sama dari beberapa organisasi ini. Yang pertama adalah kedaulatan, yang kedua adalah tentang membumikan Islam di Indonesia, seperti itu. Jadi ada sebuah harapan yang sama dan harapan ini bisa jadi satu dalam satu rumah namanya Hizbullah itu. Jadi tidak ada ego sektoral bahwa kemudian nanti setelah ini yang memimpin siapa, setelah ini yang memimpin siapa, tidak ada. Tapi lebih kepada mewujudkan harapan besar untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu lebih ke itu saja. Jadi kalau kami dari Solo Society itu melihat dari berbagai literasi yang kami baca ya, jadi tidak ada niatan untuk di awal, di generasi awal misalkan nanti ketika Indonesia merdeka Muhammadiyah ngeplot berapa menteri, NU berapa menteri, kalau Indonesia berapa menteri, tidak ada, tapi lebih kepada niat besar. Niat besar bahwa Indonesia harus merdeka itu. Kenapa nilai-nilai Hizbullah yang sungguh bagus dan mulia itu tidak digali kemudian diimplementasikan di saat sekarang? Karena ini juga mulai kebangkitan Muslim juga benar dengan kondisi Palestina semuanya jadi kesana arahnya. Momentum Palestina itu kan juga memantik ya Mas. Itu memantik, bukan hanya kita konteksnya bukan hanya Islam saja, tapi lebih kepada humanity, kemanusiaan. Tidak ada agama manapun yang menyepakati hal-hal tersebut seperti itu. Nah, momentum ini kan seharusnya bisa ditangkap, bisa dimanfaatkan oleh kita semua bahwa ada sebuah cita-cita besar bersama, yaitu mewujudkan Indonesia yang ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Apapun organisasinya, termasuk bahkan beda agama ya Mas ya, beda agama pun juga punya harapan bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara yang adil dan makmur. Wujud yang paling utama itu keadilan dan kemakmuran itu aja. Jadi untuk Laskar Hizbullah di awal kan ada namanya Masyumi Mas dulu. Jadi sebenarnya Laskar Hizbullah itu adalah laskarnya Masyumi. Dulu seperti itu, lebih singkatnya seperti itu. Jadi Masyumi sebagai sebuah wadah politik dalam Islam, karena hanya ada satu ya Mas dulu. Ada satu ruang aspirasi politik umat Islam di Masyumi. Kemudian ada momentum untuk membentuk laskar militer namanya Hizbullah, dan semua elemen umat Islam berada di dalam. Nah, rasa feel satu jiwa, satu rumah ini harusnya bisa dipertahankan dengan momentum yang saat ini sudah ada. Jadi ketika Indonesia kita sudah berjalan setengah abad lebih, harusnya kita bisa lebih baik lagi. Kemudian ada momentum tentang rasa solidaritas terhadap Palestina. Tidak ada yang menafikan bahwa hal-hal tersebut bisa menyatukan rasa jiwa baik orang Islam sendiri dan juga orang Indonesia secara umumnya. Seperti itu Mas. Ya, karena impact dari kebersamaan atau persatuan dari umat Muslim yang benar-benar diwujudkan dalam sebuah aksi, itu luar biasa. Begitu. Saat ini saja misalnya ketika orang yang namanya bela Palestina, kemudian ada yang merasa dari yang ada di Indonesia ini sebuah usaha transportasi online itu merasa kacau gitu, yang dulu bela Israel gitu ya, menyampaikan seperti itu, dan akhirnya ini seperti meminta maaf kemudian memberikan satu bantuan kepada Palestina. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa ketika kebersamaan dan kemauan atas orang-orang Islam ini. Mungkin bisa disampaikan ini. Ya, makanya kalau sebenarnya kekuatan Islam kalau bersatu itu dahsyat Mas. Betul. Bukan hanya soal, kalau era dulu kan memang langsung konteks senjata ya Mas ya. Jadi kalau era sekarang kan mungkin hal tersebut sudah berbeda ya, untuk faktor ekonomi, faktor kebersamaan lebih ke itu. Jadi ketika umat Islam bersatu itu impact-nya luar biasa. Bahkan dari istilahnya dari kita share aja misalkan jangan beli ABCD itu aja udah mereka, walaupun kita mikir cuma berapa rupiah sih, ternyata berdampak juga. Sangat berdampak. Jadi itu kembali lagi kepada prinsip awal kebersamaan dari Laskar Hizbullah, nilai-nilainya itu yang kita ambil, kalau kita aplikasikan itu memang benar-benar sangat luar biasa dampaknya kepada kalau saat ini Mas ya, kita lebih ke faktor ekonomi. Karena
memang faktor ekonomi saat ini yang paling utama. Ya. Apapun itu selalu bersangkut ke faktor ekonomi. Betul, betul. Seperti itu. Ya, ya. Bahkan peperangan pun juga kadang-kadang karena faktor Iya, ekonomi, gitu ya. Ya, dari Mas Dani mungkin juga bisa disampaikan juga bahwa Laskar Hizbullah di masa itu tadi bisa bagian dari satu wadah yang mewadahi organisasi Islam yang ada di Indonesia. Dan mengapa waktu itu mereka lebih bisa terasa kebersamaan itu terjadi, Mas Dani? Mungkin lebih ke perasaan senasib sepenanggungan ya Mas ya. Dan itu juga belum bernikah ya? Iya. Empat biasanya. Iya, itu perasaan senasib dan sepenanggungan. Dan hubungan internal antar prajurit dalam Laskar Hizbullah ini kita melihat ini sangat militan. Sangat militan dan begitu juga dengan hubungan mereka dengan kesatuan lain di luar Laskar Hizbullah. Kalau kita melihat dalam sejarahnya Laskar Hizbullah ini kan tidak melulu baik-baik saja. Pernah kejadian ketika Laskar Hizbullah ini pada waktu RERA atau renasionalisasi di era kabinet Hatta itu, Laskar Hizbullah kan kemudian dimasukkan menjadi bagian dari TNI. Mereka berada di batalion namanya Batalion 426. Nah ini mereka pernah kena fitnah ketika meletus peristiwa DITI. Nah itu mereka dituduh karena mereka kan elemen Islam. Ya. Dituduh bahwa mereka membantu. Nah saking dongkolnya mereka karena ini itu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Hanya dalam konteks disangkutkan bahwa mereka adalah elemen Islam. Mereka sampai meminta untuk konteks Surakarta saat itu, komandannya Pak Muhammad Munawar itu meminta kepada Panglima Besar saat itu Jenderal Sudirman untuk sebagai bukti gantilah semua perwira dan komandan kesatuan dari Hizbullah ini ganti semua dan masukkan prajurit kami ke dalam binaan. Ganti semua, tapi mereka ada satu syarat khusus bahwa yang mengganti mereka adalah dari unsur-unsur tentara pelajar. Nah, kenapa tentara pelajar dan Hizbullah ini selalu beriringan? Mereka selalu bersamaan. Bahkan itu setelah mereka sepuh-sepuh, itu mereka itu sangat akrab sekali. Nah, karena ada satu pemantik kejadian. Zaman dulu di awal-awal perang kemerdekaan itu kan di daerah Jawa Tengah itu ada namanya Bujur Sangkar Maut. Itu front pertempuran di Meranggen, Semarang, Demak, dan Ungaran. Iya. Nah ini front maut ini jadi laskar-laskar yang masih hijau, pemuda-pemuda yang belum pernah merasakan terjun langsung secara face to face dengan musuh. Pada waktu peristiwa 10 November kan ini perangnya perang massal ya Mas ya, nggak face to face. Tapi kalau di Bujur Sangkar Maut ini mereka benar-benar face to face. Nah ini Laskar Hizbullah ini yang bersenjata seadanya saat itu pernah dalam kondisi kepepet. Mereka ketemu dengan Laskar Kere. Laskar Kere ini pimpinannya Pak Ahmadi sebelum muncul TP. Jadi sebelum ada TP ini Pak Ahmadi ini memimpin satu laskar namanya Laskar Kere. Nah kebetulan Laskar Kere ini senjatanya saat itu juga terbatas, tetapi modern. Karena mereka berhasil merampas banyak sekali senjata dan ada beberapa yang mereka pakai sendiri selain diberikan ke TNI. Mereka pakai sendiri dan ini dipinjamkan ke Laskar Hizbullah ini. Karena ketika Laskar Hizbullah kepepet dan ketemu dengan Laskar Kere ini, mereka meminjamkan senjatanya biar Laskar Hizbullah ini bisa bales serangan dari musuh. Nah, tak wenehi silien gitu. Nah, sejak itu terjadi hubungan akrab antara para prajurit Laskar Hizbullah dengan para prajurit tentara pelajar. Nah, ketika peristiwa Batalion 426 itu mereka menginginkan itu. Gantilah semua itu dengan teman-teman kami dari TP. Tetapi permintaan itu tidak disetujui dan akhirnya meletuslah satu peristiwa yang terjadi di Klaten itu. Ini peristiwa ini sebenarnya reaksi tanggapan dari Laskar Hizbullah atas fitnah yang tidak berdasar itu, sehingga mengakibatkan beberapa anggota Laskar Hizbullah gugur
Nah seperti itu. Nah, jadi ketika mereka pun sudah sepuh, itu ketika Pak Ahmadi pada waktu pasca 65 itu kan di penjara karena dia seorang Soekarnois. Itu Pak Munawar, mantan komandan Hizbullah ini bersumpah bahwa Pak Ahmadi ini seujung rambut pun dia bukan seorang komunis. Dia memang seorang pengagum Soekarno yang fanatik. Saya bersumpah karena selama hidup saya dekat dengan seorang Ahmadi, sama sekali dia bukan seorang komunis. Dan pernyataan dari Pak Munawar ini memang benar-benar pernyataan yang tulus dari seorang sahabat, dan dia menulis satu surat kepada pemerintah saat itu menyatakan soal screening Pak Mayor Ahmadi ini. Bahwa dia benar-benar bersih sebenarnya. Tapi itu akhirnya kan mentah juga sampai sampai Pak Mayor Ahmadi ini almarhum seperti itu. Nah ini menjadi satu value, satu nilai yang patut kita teladani, bahwa seperti disampaikan Mas Ojik tadi, misi yang lebih besar itu lebih penting. Kebangsaan itu lebih penting daripada unsur-unsur yang sektoral seperti itu. Ya. Tadi juga disampaikan bahwa kerjasama atau mungkin kala itu ada Hizbullah dan TP ya, yang bersahabat baik begitu. Saya lihat dari TP ada beberapa yang mungkin juga bukan Muslim gitu ya, termasuk Pak Slamet Riyadi. Nah, kala itu juga disampaikan tadi bahwa Mayor Ahmadi menyampaikan dia bukan PKI begitu. Mengapa itu disampaikan? Padahal di saat itu juga PKI atau komunis itu bukan suatu yang terlarang waktu itu. Itu sudah zaman Orde Baru, Mas. Itu kan pasca 65, Pak Ahmadi ini itu pasca 65? Ya, pasca 65. Bukan waktu zaman perjuangannya? Bukan, pasca 65, Pak Ahmadi ini kan diangkat jadi menterinya Soekarno, jadi Menteri Penerangan saat itu. Dia kemudian pasca 65 dipenjarakan oleh Orde Baru karena dituduh sebagai seorang komunis. Yang membela Pak Ahmadi, bahwa Pak Ahmadi ini bukan komunis. Memang dia pengagum Soekarno yang fanatik, tapi dia sama sekali bukan orang kiri. Itu adalah Pak Munawar, si komandannya Hizbullah ini tadi. Karena beliau dari zaman dulu, sejak sama-sama berjuang di Front Ungaran itu kan sudah barengan dengan Pak Ahmadi ini. Sampai beliau sudah sepuh ini, bahkan ketika Pak Ahmadi di penjara, Pak Munawar ini sering besuk. Dan ketika Pak Ahmadi bebas saat itu, Pak Munawar ini juga langsung berkunjung ke rumahnya Pak Ahmadi yang di Jakarta. Makanya ketika di suratnya itu, kita punya arsipnya itu di Solo Society, Pak Munawar mengatakan, beberapa hari kemarin saya ketemu beliau itu masih sehat. Dan saya bersumpah sampai sekarang bahwa Ahmadi itu bukan orang kiri, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih sekali, ini waktunya juga sudah selesai, habis. Dan sungguh menarik ini bahwa ketika kita sebagai umat muslim yang terbesar di Indonesia ini bersatu, maka kita bisa melakukan apa saja dalam hal ini pasti kebaikan ya. Dan itu sangat berdampak sekali, dan kita ketika melepaskan ego-ego kita, faham masing-masing, ada NU, Muhammadiyah, LDI dan sebagainya, ketika hal itu kita lepaskan atributnya dalam rangka bersatu untuk meraih satu tujuan mulia, maka di sana insya Allah bisa tercapai begitu. Ya, apalagi momentum sekarang ini sungguh-sungguh sangat pas untuk kita melangkah untuk persatuan umat muslim demi kemuliaan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di dunia ini. Terima kasih Mas Dhani, Mas Fauzi. Sama-sama. Senantiasa sehat selalu. Amin. Semoga
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang tua menyusuri sejarah-sejarah ini tidak menjadikan surut meskipun Anda masih muda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo Dulu untuk pagi hari ini. Insya Allah kita akan bersua di setiap Jumat pagi. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.